Yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah Minggu Sukacita, minggu di mana kita diajak untuk sedikit mencicipi sukacita, untuk sukacita puncak yang nantinya akan kita rayakan dalam hari raya Natal. Maka sekali lagi warna liturginya menjadi sedikit lebih meriah, warnanya merah muda. Bapak, saya punya cerita yang menarik. Jadi ini berbicara mengenai kemeriahan. Bicara mengenai kemeriahan, bicara mengenai sesuatu yang sukacita seperti warna merah muda ini, saya memiliki satu kisah yang menarik. Ini pengalaman saya selama di Kalimantan. Jadi Ibu Bapak, kita tahu bahwa puncak hari raya orang Katolik adalah hari raya Paskah. Tetapi memang sukacita itu puncaknya ada di Natal. Itu banyak faktornya. Itu akhir tahun, anak-anak yang sekolah kuliah tempat jauh pulang, liburan di Natal dan Tahun Baru itu menjadi lebih panjang, dan pendek kata banyak faktor lah. Itu toko-toko juga, mal-mal, atau kalau enggak yang toko online itu juga sudah banyak diskonnya. Diskon akhir tahun itu diskon paling besar itu diskon akhir tahun. Ya pas Natal juga. Saya tahu karena memang di bulan-bulan ini saya juga cari barang yang saya suka, itu saya nunggu diskon akhir tahun karena memang besar sekali. Jadi banyak faktor yang membuat sukacita Natal itu sebagai sukacita yang puncak kalau dalam kacamata duniawi. Jangan salah, mal-mal itu akhir November itu lagunya sudah Natal. Itu sudah Natal. Tengah-tengah November pun sudah lagunya lagu Natal. Sukacitanya sudah sukacita Natal. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, dalam konteks sukacita Natal sebagai sukacita yang sangat luar biasa dalam kacamata dunia, itu lalu juga saya rasakan di Kalimantan. Itu kalau sudah bulan Desember itu bisa dipastikan salon-salon itu penuh. Salon-salon itu penuh. Di sana itu juga ada salon-salon, di pedalaman ada salon-salon, ada beberapa salon, tidak banyak. Tetapi salon-salon itu menjadi sangat penuh dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Romo, apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah ibu-ibu dan gadis-gadis itu catok atau rebonding. Itulah yang terjadi. Ibu bapak mungkin tidak percaya, itu rebonding itu kan sudah mau tren zaman dulu. Itu zaman dulu, tapi sampai sekarang masih itulah. Artinya kan mau tampil beda, rambut tampil beda diapain? Paling gampang ya dilurusin, dilurusin. Jadi kalau sudah Natal nih semua rambut umat saya yang perempuan tuh lurus semua, lurus. Dan itu bisa dari pagi sampai sore loh untuk satu orang. Saya tidak paham, itu ada obat dan lain sebagainya. Itu umat dari stasi-stasi yang jalannya jelek. Ini kan sudah masuk musim hujan ini. Kalau sudah Desember itu jalan jelek loh. Tetap datang ke pusat keramaian di mana ada salon dan rela dari pagi sampai sore, kemudian nginap di rumah saudaranya untuk besok baru pulang. Demi apa? Demi ke salon. Belum lagi yang anak-anak dan remaja, Anda boleh percaya atau tidak, yang masih sekolah, itu kalau sudah masuk musim liburan Natal dan Tahun Baru, itu rambutnya berubah menjadi merah, menjadi hijau, menjadi kuning. Itu dicat pakai, saya tidak paham, itu cat-cat rambut yang dipakai sendiri. Saya tanya, kamu dicat ke salon? Tidak mungkin kan, masih kecil, tidak tahu. Pakai sampo yang pewarna yang macam sampo, saya juga tidak paham. Yang jelas seperti itu. Jadi saya tanda-tanda dekat Natal kalau di pedalaman itu gampang. Pokoknya lihat-lihat rambut ini sudah lurus-lurus, sudah warna-warni kan, wah itu sudah ramainya persis seperti pohon Natal yang dikasih lampu kelap-kelip, persis.
ya enggak apa-apa. Ya itulah sukacita Natal. Tapi selalu saya ingatkan kepada umat, itu juga sama loh ya ibu bapak, umat di pedalaman itu sangat serius sekali kalau menghadapi Natal. Rumah dicat, rumah dicat baru, lalu dibikin hiasan yang sangat indah dan semarak sekali, lampu-lampu, mereka beli hiasan-hiasan kertas, orang-orang beli pakaian baru. Ya memang itu, memang sungguh-sungguh sebuah sukacita, sangat terasa sekali. Tetapi selalu saya ingatkan kepada umat saya di pedalaman seperti ini, bagus, wajar dan lumrah kamu menghias. Saya katakan kamu menghias apa yang kelihatan atau apa yang nampak. Penampilan kan hias, apa yang nampak kan. Rumah itu apa yang nampak kan dihias, dibuat cantik, dibuat warna-warni, dibuat semarak, dibuat meriah, dibuat semangat sukacitanya itu nampak. Kamu boleh menyiapkan hari Natal dengan persiapan yang kelihatan, tetapi jangan lupa untuk menyiapkan hal-hal yang tak kelihatan. Dalam hal ini adalah tubuh rohanimu, hidup rohanimu. Itu yang justru jauh lebih utama. Atau dalam bahasanya Yohanes Pembaptis, baik bacaan minggu lalu, Injil maupun hari ini, itu bicara mengenai pertobatan. Jadi ketika kamu berbalik dari dosa, meninggalkan segala dosa-dosamu, membersihkan diri dari segala kejahatanmu, itulah bentuk persiapan yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya. Jadi justru apa yang tidak kelihatan, yakni yang di dalam hati, tubuh rohani kita, itu yang paling utama. Itulah kenapa Gereja Katolik selalu menganjurkan sebelum hari raya Paskah dan hari raya Natal itu mengaku dosa. Kita kemarin hari apa ya mengaku dosa ya dalam minggu ini ya? Hari Selasa atau Rabu? Rabu? Ya, Rabu deh. Karena Kamis saya di Cornelius, saya ingat. Hari Rabu kita menerima sakramen tobat. Di antara kita yang hadir, apakah ada yang belum menerima? Saya masih ingat minggu lalu saya ingatkan sungguh-sungguh, tolong ibu bapak terima. Kalau tidak bisa di Mater Dei cari Cornelius. Kalau Cornelius tidak bisa, cari sana. Sekevikepan Madiun itu ada semua jadwalnya. Kalau tidak tahu jadwalnya tanya saya, tanya rombongan. Kalau mau numpang ikut pengakuan dosa di tempat lain ya silahkan. Kalau tidak mau ketemu saya atau rombongan sebagai bapak pengakuan. Tapi kalau toh mau mengaku dosa dan meminta kepada kami, pasti kami layani. Pasti kami layani. Bapak, ya itulah yang diminta oleh Allah. Karena bacaan Injil kemarin dan hari ini dan minggu ini Yohanes Pembaptis, ya seruannya adalah mengenai pertobatan, dan itulah persiapan yang sesungguhnya yang diminta oleh Allah. Kalau persiapan lain-lain yang bersifat kelihatan, apapun itu, mempercantik dan lain sebagainya, siapa tahu itu. Oh sekarang saya menemukan tren baru. Kalau dulu cuma catok, sekarang ada yang menambah bulu mata. Nah itu sudah ada umat saya, saya bilang cantik bulu matanya ini, lentik. Haromo tambah nih, berapa bulan nanti jadi sudah ada hal yang baru. Sekali lagi segala yang kelihatan tuh berhak baik dan bagus, tetapi jangan sampai melupakan apa yang penting dan utama. Ibu Bapak, sebagai penutup saya mau mengajak Ibu Bapak untuk melihat pribadi Yohanes Pembaptis. Ada dua keutamaan yang bisa kita ambil dari Yohanes Pembaptis. Ini sebagai sebuah koreksi terhadap diri kita juga. Apakah kita sudah seperti Yohanes Pembaptis? Satu, mengenai ini, tidak mementingkan diri sendiri. Ibu Bapak kalau cermati, kenapa saya mengatakan tidak mementingkan diri sendiri? Itu menjadi teladan yang bisa kita ambil dari Yohanes Pembaptis. Ibu Bapak, kalau Anda dengarkan cerita Injil, Yohanes Pembaptis itu ketemu dengan ceritanya begini. Yohanes Pembaptis membaptis, menyerukan pertobatan dan menyuruh baptis. Kalau Anda ingat ya, minggu lalu.
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini ceritanya orang-orang yang sudah bertobat dan memberi diri dibaptis, lalu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, lalu apa yang harus kami lakukan kalau sesudah kami dibaptis? Nih, ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, orang umum, jika demikian apa yang harus kami lakukan? Siapa saja? Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Begitu juga dengan makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Baju, makanan, kalau punya 2, punya lebih, dikasih kepada yang tidak punya. Satu. Lalu datang lagi pemungut cukai. Kalau kami pemungut cukai, apa yang harus kami lakukan dengan pertobatan yang dimaksud itu? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Kalau menagih lebih banyak, tentu itu maksudnya untuk kepentingan diri sendiri. Pemungut cukai itu kan dianggap pendosa dan dibenci karena menagih pajak yang harusnya cuma 10 ditagih ke orang-orang 15, 10 disetor, 5 untuk diri sendiri. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, tagihlah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jangan lebih banyak, jangan mementingkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, prajurit-prajurit itu yang menjaga keamanan. Bertanya, kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan merampas. Nah, merampas kan jelas bukan miliknya ya. Jangan memeras kan jelas bukan yang, artinya tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, supaya ugahari, bahasa Indonesianya ya. Artinya ya harus, ugahari itu bagaimana ya? Ugahari itu berpuas dengan, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Bu Bapak, Yohanes Pembaptis yang semua katakan yang semua dinasihatkan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah berkaitan dengan jangan mementingkan diri sendiri. Kalau punya lebih dibagi, kalau bukan hakmu jangan. Itu hak orang lain. Kalau kau ambil, itu kamu merampas dan menjadikannya sebagai milikmu. Kalau sudah berbicara dengan milikku sendiri, itu berbicara dengan egoisme. Satu, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita supaya tidak mementingkan diri sendiri. Kalau punya lebih, bagilah kepada yang lain. Lebih ini bukan hanya dalam hal materi, Ibu Bapak ya. Waduh, aku orang kismin saya ini Romo, saya ini tidak punya apa-apa. Ya, tidak ada semiskin-miskinnya orang sampai tidak bisa memberikan kepada yang lain. Kalau bilang miskin, tidak bisa kasih apa-apa, nanti malu sama janda miskin yang kasih 2 peser uang, malu. Artinya apa? Ya, banyak yang bisa kita berikan, waktu, tenaga, pikiran, perhatian, cinta, masih banyak. 1, rendah hati. 1 mengenai tidak mementingkan diri sendiri. 2, rendah hati. Ya, rendah hati ini bagus. Saya jelaskan, bagus ini. Yohanes Pembaptis itu dikira sebagai Mesias. Jadi orang itu bertanya-tanya, ini Yohanes Pembaptis ngomong mengenai Mesias. Nubuatan juga berbicara mengenai Mesias. Jangan-jangan ini Mesiasnya. Tetapi Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, mana? Tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di sini kata-kata ini mau mengatakan, ya, Mesiasnya bukan saya. Mesiasnya bukan aku, tapi nanti akan datang. Bu Bapak, kalau Anda tahu, orang pada saat itu berlomba-lomba mau menjadi Mesias atau sang penyelamat pada waktu itu. Ada banyak kisah. Gak usah jauh-jauh, itu pada waktu itu. Sekarang pun orang juga berlomba-lomba sebagai menunjukkan diri sebagai Mesias. Akulah penyelamat, aku orang yang penyelamat, aku orang yang paling penting. Kalau tidak ada aku tidak bisa jalan. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau tidak ada aku nggak bisa jalan semua ini. Aku orang yang paling penting. Akulah Mesias, akulah juru selamat. Seperti itu, banyak itu di masyarakat, tokoh-tokoh. Kalau kita baca itu kan seringkali sikapnya seperti itu, seolah-olah akulah, aku.
Tetapi kalau Yohanes Baptis justru tidak. Dia dengan tegas mau mengatakan bahwa nanti akan datang yang kamu tunggu. Itu bukan aku. Banyak orang mau menyatakan diri sebagai yang paling utama, paling penting. Kalau Yohanes Baptis tahu diri. Maka kata-katanya Yohanes Baptis kan, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Kata-kata dari Yohanes Baptis. Rendah hati, tahu diri. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka marilah kita bersama-sama pada minggu ketiga, minggu sukacita ini, kita menyiapkan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, sambil juga menyiapkan diri kita, sambil belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri dan juga rendah hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita merenungkan sabda Tuhan. Mari sekarang kita berdiri dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa-doa permohonan kami. Mohon umat menjawab.